Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semua, nama saya Rafa Saudina. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas bagaimana etika dapat mendorong kita berperan aktif dalam bermedia sosial. Etika digital sangatlah penting sebagai prinsip-prinsip moral yang dapat mengatur perilaku seseorang dalam bermedia sosial. Contohnya, saat ini sangat banyak konten negatif yang tersebar di media sosial. Nah, kali ini saya akan membahas bagaimana sikap kita untuk mewaspadai banyaknya konten negatif yang tersebar di media sosial. Nah, sebelum kita membahas tentang konten negatif, di sini saya akan memperlihatkan data pada bulan Januari 2020. Dapat kita lihat bahwa total populasi masyarakat Indonesia dengan banyaknya jumlah telepon seluler yang aktif digunakan, itu jumlahnya lebih banyak telepon seluler yang digunakan. Nah, dengan adanya perkembangan teknologi yang semakin pesat ini, kita patut bersyukur karena kita dengan mudah dapat mengakses informasi, dapat mencari informasi, dapat menyebarkan informasi ke orang lain melalui media sosial maupun internet dan lain sebagainya. Soal akses memang terpecahkan berkat adanya teknologi. Namun, akses ini bukan hanya soal keahlian kita dalam mencari atau menyebarkan informasi, melainkan terkait dengan aspek etika. Dapat kita ketahui pada zaman sekarang itu seseorang aktivitasnya lebih mendominasi di media sosial. Jadi, diperlukan etika dalam bermedia sosial. Kita tidak boleh hanya berfokus pada keuntungan diri sendiri dalam bermedia sosial, tapi dalam diri kita juga harus muncul tanggung jawab untuk memberikan keuntungan kepada diri kita sendiri dan orang lain. Dengan adanya rasa tanggung jawab dalam diri kita untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain, kita dapat menciptakan dunia maya di mana di situ akan menjadi dunia maya yang baik untuk berinteraksi, menerima, dan memberikan informasi. Terkait informasi yang tersebar di media sosial, kita juga harus pandai memilih dalam menyebarkan informasi tersebut atau menerima informasi tersebut. Kita harus bisa memilih apakah itu merupakan konten positif atau bahkan merupakan konten negatif. Yang dapat kita ketahui bahwa konten negatif adalah bisa diartikan sebagai substansi yang mengarah pada penyebaran kebencian atau permusuhan berdasarkan suku, ras, agama, maupun golongan. Nah, apa saja sih yang termasuk konten negatif itu? Yang pertama itu ada berita hoax. Tentu kalian tidak asing lagi dengan kata hoax. Yang kedua itu adalah perundungan di dunia maya atau sering disebut dengan cyberbullying. Yang ketiga adalah ujaran kebencian. Adapun motivasi orang membuat konten negatif itu yang pertama adalah karena ekonomi, yang dimana dia membuat konten negatif untuk mencari uang. Yang kedua adalah untuk mencari kambing hitam atau mencari seseorang untuk dikucilkan. Yang ketiga itu adalah politik, biasanya membuat konten negatif untuk menjatuhkan kelompok politik tertentu atau lain sebagainya. Yang keempat itu adalah untuk memecah belah persatuan. Dengan membanjirnya konten negatif yang tersebar di media sosial, apa saja tindakan yang perlu kita lakukan untuk melawan banjirnya konten negatif? Yang pertama itu adalah membedakan motivasi dalam mencari informasi. Apa motivasi kita untuk mencari informasi tersebut? Jangan sampai motivasi kita untuk mencari informasi tersebut adalah untuk melakukan ingin mengucilkan seseorang atau lain sebagainya. Yang kedua itu mengendalikan keinginan kita dalam mencari informasi. Jadi kendalikan diri kita untuk masuk informasi. Tidak jauh berbeda dengan poin yang pertama tadi. Kemudian yang ketiga adalah menjala informasi yang bermanfaat, atau kita mencari informasi-informasi yang bermanfaat di mana bisa bermanfaat untuk diri kita sendiri dan untuk orang lain.
Yang keempat, itu adalah jangan mengakses informasi yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Nah, jadi dalam diri kita harus muncul kesadaran bahwa dalam menyebarkan informasi tersebut kita bisa menguntungkan diri sendiri dan bisa menguntungkan orang lain dan dapat bermanfaat. Jadi ketika kita melihat konten negatif atau membaca konten negatif, kita harus bisa memverifikasi konten negatif tersebut. Kita harus mencari tahu apa motivasi orang tersebut membuat konten negatif tersebut, siapa yang mengirim konten negatif tersebut. Jangan terburu-buru untuk menyebarkan konten negatif tersebut. Jangan mendistribusikan konten negatif tersebut. Jika memang konten itu menuju ke salah satu pihak untuk mengucilkan atau yang lain sebagainya. Jadi kita harus berkolaborasi untuk memerangi konten negatif. Sekian pembahasan dari saya mengenai bijak dalam bermedia sosial, mengenai waspadai konten negatif. Apabila banyak kesalahan dalam bertutur kata atau menyampaikan informasi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.